Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadget. Akhirnya setelah gue dikirim ini udah 1 bulan dari zaman PSBB ya, dan akhirnya gue melakukan unboxing. Bukan sampai review, cuman unboxing. Tapi gue udah buka sebenarnya, jadi nggak literally unboxing karena gue bisa memberikan lah beberapa impression tentang barang-barang Joyceus ini dari Joyceus Official. Thank you so much Joyceus. Aku minta maaf karena telat. Aku ngurus TLT kok, jadi agak telat. Dan hari ini aku temani oleh Bapak William yang ada mic juga, jadi kita bisa ngobrol nanti ya. William ini adalah serba bisa untuk segala hal. Jadi kalau gua di kantor tuh serba bisa untuk ngurusin yang digital, dia adalah semua masalah fisik ya. Jadi dia bisa pukul orang, bisa ganti kabel, bisa dia ngerti yang masalah kabel dan segala elektronik segala macam. Kalau gue tuh nggak paham gitu ya. Jadi sebenarnya gue banyak berguru sama William. Harusnya tuh dia yang jadi host Lazy Gadget, gue ngurusin duit aja, gue jual-jualan aja, harusnya begitu. Oke. Oke, hari ini kita akan langsung mulai aja dari Joyceus. Kita dapat kiriman berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barang. Dan kita akan mulai dari yang pertama. Ini adalah Joyceus headset holder. Dan ini harganya 15.000. Oh, harga harusnya di belakang, aku suka lupa. Kalau dibuka, tidak ada isinya ya. Jadi cuman jaring-jaring dan juga ada label untuk penjualan. Untuk taruh headset. Jadi biar headset kalian tuh nggak berbelit-belit kalau ditaruh dalam tas gitu loh. Jadi kayak tinggal ditaruh di sini terus tutup. Dan biasanya di sini sih gue taruhnya itu apa, silika gel ya? Silika gel. Gue naruh ear tips sih gitu. Lu taruh ear tips. Kalau gue taruh silika gel karena gue nggak bawa ear tips, karena menurut gue ear tips itu satu aja udah cukup gitu, karena gue nggak usah ganti-ganti. Nah, ini adalah barang yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau selain headset tuh, kalau kita di kantor tuh dipakai buat naruh mic ya. Iya, naruh lavalier. Jadi lebih rapi ini mic yang kita pakai di sini. Nah, itu aja sedikit dari Joyceus ini. Oke kok, cukup keras juga, cukup hardcase ya. Bapak David sebenarnya sedang bahagia di dalam ya. Dia sedang menonton film komedi dari Eric Vincent and the Club ya. Oke, selanjutnya barang kedua itu adalah mouse dulu. Mana mouse? Ini mouse bukan? Ya. Nah, ini mouse. Ini gue geser aja lah daripada gue takut dia ganggu, kita tumpuk-tumpuk saja di sini ya. Yang kedua adalah Joyceus 2.4 GHz wireless silent mouse dengan jarak 10 meter 360 derajat. Mouse putar 360 derajat. Dan juga ini ada kodenya USB, dan dari belakang ya dikasih lihat bentuknya gimana, spesifikasinya gimana, dan ya tentu aja yang dijual adalah silent click ya. Jadi kita akan buka dulu, bukanya dari atas. Nah, kita nggak dapat apa-apa lagi ya, selain si mouse dan juga kertas yang menjelaskan ini gunanya apa. Nah, dari mouse-nya sendiri ya, sebenarnya gue udah coba ya, jadi gue udah bisa memberikan sedikit impresi. Dia sangat tipis. Tentu aja bukan untuk kalian palm grip, dan sebenarnya claw grip juga enggak ya, Will? Nggak tahu ya. Gue kayak pakai mouse-nya Mac, lu tau gak sih? Iya, kayak Magic Mouse-nya Mac. Jadi lebih ke finger grip, kan ada bentuknya juga terlihat sangat sama. Terus dari materialnya sebenarnya enak yang atas ini, yang karet. Dari samping juga ngegripnya nggak licin. Tapi gue kurang suka sama bagian bawahnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada on off-nya. Nah, itu kalau mau dinyalain tuh kalian klik dulu. Cuman gue kan lagi nggak colok, jadi nggak bisa. Nah, gue ngerasa material di bawah ini tuh kayak agak cheap gitu loh, kayak plastik yang agak cheap. Dan switch-nya ini agak cheap aja menurut gue, karena dia kecil gitu loh kayak. Lu tau gak sih plastik? Itu kalau beli di pasar cuma GoPay itu. Ya nggak gitu, udah jahat dong mulutnya. Enggak, tapi emang itu yang lebih murah. Dan dia pakai baterai AAA ini. AAA. 2A. Nah, habis itu tinggal kalian pakai dan silent-nya segini. Jadi kalian benar-benar nggak ada suara sama sekali. Nah, itu yang menjadi daya nilai jual dari mouse ini. Dan hal selain itu juga kalian mendapatkan ini, DPI button. Jadi buat orang-orang kayak gua yang perlu tiba-tiba ganti DPI, kalau nggak salah 200, 400, 800, 1600, biasa standarnya begitu, dan ini sangat membantu menurut gue. Scroll yang ada masalah, cuman ya sekali lagi, ini bukan mouse yang dianjurkan buat main game pertama tentu aja, karena kita tahu mungkin sensornya nggak terbaik ya, dan juga dia, ya gue ngebawa mouse sebenarnya karena dia gampang dibawa sih, dan tentu aja menggantikan G Pro gue. Gue tuh bawa G Pro buat jalan-jalan, gue tuh minta dipukul. G Pro gue taruh di surface begini. Oh iya, itu kan masih pakai mousepad. Iya, harusnya pakai mousepad yang oke gitu. Jadi ini adalah, gue suka sih sebenarnya sama mouse ini, karena dia ringan juga dan silent. Karena gue ganggu aja gitu kalau pakai mouse, apalagi keyboard ya. Dia cuman problemnya harus palm grip garis keras tuh. Dia harus nempel begini sih. Sebenarnya paling enak tuh menurut gue adalah di fingertip sih. Iya, masih yang kayak gitu. Kalau tangan kalian kayak gue yang 18-19 cm itu udah kayak terlalu kecil. Tapi kalau kalian udah biasa Magic Mouse, harusnya dapet lah feel. Dan dia nggak ada side buttonnya ya. Dan ini harganya tuh di Rp75.000. Oke lah untuk mouse silent. Selanjutnya kita ada
Charger. Nah, aku hari ini belajar banyak nih guys dari William guys. Aku sama tidak pernah peduli dengan charger. Ini adalah Joseus USB charger 3 port. Kalian bisa lihat ada 3 port, ada layarnya juga di sini. Dimana nanti ada indikator hijaunya yang memperlihatkan voltage dan juga yang biru tuh ampere ya Will. Yes. Yang currency itu ampere ya. Dan di bagian belakang cuma tulisan-tulisan doang, nggak ada yang terlalu penting. Iya, nggak ada yang terlalu penting, seingat gue. Iya. Nah, ini juga cukup simpel packagingnya. Kalian keluar langsung dapat plastik dan dapat chargernya. Jadi, kalian bisa lihat ini bentuknya ini solid banget. Apa ya? Nggak bisa kalian patahin lah, kecuali kalian huluk gitu ya. Nah, jadi kita akan coba colok. Harus ada stop kontak, walaupun stop kontaknya tidak estetik sama sekali. Nah, kalau kalian colok, oh enggak ya, harus ada kabel, aku lupa. Oh ini ada, ini kelihatan nih. Ini voltage-nya kan. Ini voltage kan bener kan? 5,1. Ini voltage-nya. Nanti kita akan bahas lagi. Pokoknya di sini ada 3 port dan kita akan bahas setelah kita ada kabel. Mana sih kabel? Ini harganya di 89.900. Jadi kita akan sekarang bahas kabel juga biar kalian dapat dari sini aja deh. Soalnya power bank-nya dapat kabel. Nah, selanjutnya adalah power bank 10.000 mAh 2,1 ampere dan bisa dibawa ke pesawat harusnya. Terus mungkin bisa mengamankan ya. Dan ini cukup kecil. William tadi ngeliat ini langsung dia bilang, ayo Jor buat aku aja, katanya gitu ya. Ini kecil banget jadi cuma segini. Gua nggak tahu ya, mungkin tangan gue gede ya. Pokoknya dia cuma segini, kayak kecil banget. Dan sebenarnya gue bukan tipe orang yang suka powerbank kayak begini, karena gue itu tipenya itu lebih ke nge-stacking handphone, tau gak sih? Nge-stacking handphone tuh kalau gue bawa powerbank tuh begini. Jadi gue suka tuh tipe yang tipis, yang kayak Xiaomi yang se-handphone. Jadi ketika dipegang tuh kayak, ya gue lagi megang 2 handphone aja. Dibanding begini tuh gue kayak ada berasa bolong-bolongnya dan agak nggak enak. Tapi William sih suka katanya karena lebih kecil ya Will. Iya, dan karena tas gue juga kecil. Oh, karena tasnya kecil. Lu nggak mau ganti tas yang gede aja? Enggak. Oke. Dari sini kita dapat warranty card dan nggak ada manual sama sekali. Dan ini adalah kabelnya. Jadi kita dapat USB to micro USB. Jadi kita bisa kasih lihat contohnya colok ya. Kita akan colok ke sini. Nah, dan kita colok ke sini. Jadi untuk inputnya itu ada micro USB sama Type C. Dan outputnya itu ada Type C sama USB 2. Dimana gue baca dulu. Untuk kapasitasnya itu, untuk outputnya itu 5 volt sama 2,1. Jadi kalian bisa lihat di sini, untuk ngecasnya itu dia 2. Kelihatan nggak? Nah, kita putar biar William lihat. Nah, itu ada 2 ampere di sana dan 5 volt. Jadi kabelnya bagus ya? Iya. Dia bisa dapat optimalnya. Nah, 5 volt. Kenapa dia nggak ganti volt sih? Kayak ngeselin gitu. Pokoknya kalau ini 2 tadi, kalau yang tadi itu 5. Kalian bisa lihat. Nah, dia balik lagi ke 5. Jadi bisa dibilang stabil juga dan begini akhirnya aku mengerti mana kabel yang baik dan mana kabel yang nggak baik. Jadi gue tadi habis nyoba beberapa kabel dari beberapa brand yang mungkin gue nggak usah sebutin, tapi ada yang sama-sama micro USB tapi dia cuma dapat 0,5, ada yang dapat 2, ada yang cuma 1,5. Jadi dari sini sekarang saya tahu mana kabel yang akan saya simpan dan tidak akan saya pinjamkan ke anak-anak kantor lagi. Ini orang ya, tadi dia ngeliat barang gue, dia udah langsung nge-book beberapa barang untuk dia bawa pulang. Dia emang begitu. Oh ya, lupa, tadi di bagian samping juga ini dia ada indikator buat display tinggal berapa persen. Jadi lebih terlihat lebih asyik gitu dibandingkan pakai titik-titik yang biasanya tradisional. Gue sih berharapnya tadi dia bisa ngasih lihat juga untuk berapa volt sama berapa ampere, jadi kelihatan lebih enak gitu. Oke. Setelah itu kita bahas, ini harganya berapa? Ini harganya 10.000 mAh, IP67. Oh, ini IP67 loh, Will. Wow. Ini IP67 dan ini di 105.000. Ini kalian semua bisa dapat di Tokped atau Shopee-nya Joseus. Tapi kemarin sebenarnya waktu yang gue pertama kali bahas waktu news itu kan dia lagi promo banget, jadi bisa murah banget, kayak tempat headset-nya cuma 10.000. Nah, mana dulu ya? Oh, ini dulu. Ini nanti kita akan potong sedikit karena footage-nya akan berubah sedikit karena nggak mungkin kan ada mobil tiba-tiba di sebelah gue tiba-tiba ada colokan buat mobil kan, nggak mungkin. Jadi nanti kita akan potong dan ganti sedikit. Ini adalah Joseus 4 ports car charger 8 ampere. 8 ampere harusnya totalnya, ada quick charge 3.0-nya. Dan ini cukup menarik karena selama ini kalau kita tahu charger ya mentok-mentok 2 port. Jadi 4. Nah, ini kalian bisa lihat penampakan barangnya dan gue buka dulu, bentar. Buka, tak buka. Nah, ini masih ada. Nah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi isinya kalian langsung dapat ini yang normal ya, yang biasa di charger mobil, yang 2,4 ampere. Ini kalian taruh di depan. Dan ini kabelnya panjang banget nih. Gue nggak usah buka karena nanti akan terlihat sangat tidak estetik walaupun sebelah saya sudah berantakan. Dan ini untuk orang-orang yang duduk di belakang. Jadi
kalian tuh nggak dibilang egois ya, nggak sombong gitu. Kayak gue mau mencun charger, oh itu di bagian belakang ada sendiri gitu. Tapi curangnya adalah orang yang jadi supir itu cuma dapat 2,4 ampere. Sedangkan orang yang di belakang itu dapat QC 3.0 sama 3,1 ampere. Kenapa begitu? Gue juga tidak paham. Nah, selain itu dia juga punya klip, ini klipnya. Dan ini tuh bisa dibuka. Jadi kalian bisa putar mau atas mau bawah. Dan ini tuh digunakan buat yang bagian belakang mobil itu loh, yang buat biasa kalau orang Medan ya, kayak nyokap gue itu naruh plastik kresek. In case ada yang muntah. Iya, in case ada yang muntah. Terus taruh brosur-brosur yang dapat di mall. Iya, yang nggak tahu sampai sekarang berapaan. Iya, tapi ada di situ. Ada. Lu biasa taruh apa? Sama juga? Gua nggak punya mobil. Oh iya, maaf. Sorry Will, aku tidak bermaksud. Aku hanya mencoba untuk living up the suasana ya. Oh ini harganya itu di 89.900 ya, 90.000 lah. Jadi sebenarnya cukup terjangkau sih. Halo semuanya, sekarang kita berpindah footage. Sekarang kita harus membahas Joyceus yang ini. Yang tadi gue bilang membahas mobil-mobil dan gak mungkin gue gak pakai mobil. Tapi ini bukan mobil gue, karena gue gak punya duit. Jadi untuk Joyceus yang ini kerennya adalah sebenarnya standar punya 2 port. Cuman yang ini tuh dia ada 2 port tambahan lagi. Itu yang bikin dia lebih menarik dibandingkan yang lain. Nah cara pakai gampang ya. Kalian tinggal buka. Ini port apa sih namanya, gue gak tahu. Gue bukan anak mobil kan. Jadi gue tinggal colok. Nah itu udah tanda indikatornya lah dengan warna birunya. Dan karena gue nggak ada kabel, jadi gue akan pakai kabel bawaannya Joyceus sendiri. Lu kenapa shoot paha gue? Kan nanti orang enak liatnya. Nah, tinggal dicolok saja ke dalam. Nih, balik. Nah, habis itu kalian bisa ngeliat dari iPhone gue sendiri itu bisa ngecas dengan lancar. Tuh, lancar kan, tinggal ngecas. Terus gue bisa colok juga untuk karena dia 3-in-1, gue bisa colok juga untuk si TWS. Nih. Kan indikatornya nyala. Nah yang menarik tentunya adalah dia itu punya ini tambahan ya, dimana kalau ini satu kabel ini bisa ke belakang, jadi kita akan berpindah ke belakang sedikit. Tapi gue majuin dulu kursi gue biar agak kelihatan. Jadi itu untuk barang yang di belakang itu sebenarnya cukup ngeselin ya menurut gue ya, karena gini ya, yang capek kan supir ya, yang enak harusnya supir. Tapi kenapa yang depan 2,4 tapi yang belakang 3 sama 3,1, yang belakang QC 3.0 lagi. Maksud gue, kan gue supirnya, lo orang nebeng kan, kenapa masih enak-enaknya, bro pinjem dong, dia lebih cepat ngecas dibanding gue. Kecuali gue emang supir beneran gitu. Jadi kita akan langsung balik lagi ke videonya. Next ada TWS. Nah ini sebenarnya gue akan bahas lagi di Bakar Duit yang kedua. Akhirnya Bakar Duit ada setelah setahun. Enggak sih, setahun, channel ini baru setahun soalnya. Pokoknya akhirnya Bakar Duit intronya akan digunakan lagi ya. Karena William kesel, dia bikin intronya capek-capek tapi nggak ada gitu. Nah untuk ini tuh dia TWS wireless earphone with charging box, Joy T1, Bluetooth 5.0, 5-6 jam dengan 200 hours standby. Iya lah kalau nggak dipakai, mau sampai besok-besok juga. Terus charging box di 1200 mAh. Terus bagian belakang dikasih lihat untuk taruh telinganya gimana dan bla 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 and so on. Ini gue akan ngasih impression dikit aja untuk sound quality-nya karena nanti gue akan kasih full reviewnya di Bakar Duit, jadi kalian nonton Bakar Duit gitu ya. Dalamnya kalian dapat plastik. Ini adalah case-nya yang cukup besar. Ini besar banget sih. Ini besar banget sih. Kayak WF. Enggak coy, WF tuh paling segini. Kepalanya nggak ada ini, nggak ikutan nih kepalanya pas ini. WF tuh segini. Nah ini cukup besar dan cukup bulky karena dia juga ada baterainya 1200 mAh tadi kalau nggak salah. 1200 mAh di dalam. Dan untuk TWS-nya sendiri, nah ini bentuknya begini. Bentuknya begini dan ini juga berbeda banget ya. Biasa orang kalau masuknya begini ya. Kayak ear-tipnya yang masuk ya. Nah kalau ini tuh kayak masuknya tuh Ear-tipsnya yang nongol keluar. Ear-tipsnya yang nongol keluar. Mungkin biar memperlihatkan orang congek-congek telinganya ya. Ya, sangat inovatif. Sangat inovatif. Dan ini yang agak mengganggu sebenarnya dari earphone ini adalah warnanya itu dia biru merah gitu loh. Tapi emang kayak standar speaker Bluetooth yang 50.000. Modulnya sama, maksudnya modulnya sama. Benar. Nah, ketika digunakan dia kira-kira begini dan cukup besar sebenarnya dan sudah dia nggak usah bahas ya, ini pasti kalau dipakai buat tidur ya tertekan gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya waktu gue pakai dia touch control yang button ini tuh nggak terkena, nggak tertekan. Jadi nggak masalah. Cuman telinga kalian tuh sakit karena waktu gue tidur pakai telinga gue sakit bagian sini ya. Terus gini ya. Kalau kita ngomong TWS kan kita tuh suka dengar kata pairing gitu ya, left channel, right channel, dan dari sana sebenarnya kita sempat skeptis ya Will, dengan barang ini. Karena kan suara dari apa ya namanya ya, announcement-nya itu sudah menggambarkan sound quality keseluruhan. Benar, tapi ketika dicoba ternyata headset ini cukup decent sebenarnya di harganya.
Apalagi buat kalian denger lagu Bukan EDM. cukup decent sih, cukup mengejutkan di harganya. Mengejutkan, bahkan Sony aja terkejut. Sony, si ahli audiophile Indonesia bagian Jakarta Selatan Pasar Baru, nggak tahu deh, itulah itu. Dia terkejut dengan harga ini ketika gue suruh tebak dan dia bilang, segini udah bikin begini, gila bro, gitu kata dia. Dan ini sebenarnya decent sebenarnya kalau denger lagu EDM. Jadi benar-benar yang bass heavy, akustik, EDM, atau mungkin denger lagu yang kayak Rini. Rini lagunya apa ya? Favorite Cloud. Nah, itu oke banget kayak Lofi yang slow beat atau kalian mau GVNA ya, I love you GVNA. Yang kenceng banget. Ini oke banget, gue nggak bohong. Untuk yang gebuk-gebuk tuh oke banget. Sayangnya ketika kalian membawa ini buat denger lagu yang agak high kayak Akmu kan ceweknya suaranya tinggi ya? Nggak kenal gue Akmu. Akdo Musician. Nggak kenal. Ya, itu beberapa, kalau kalian di volumenya full, itu distorsi. Mungkin di Ayu juga akan begitu. Oh iya, udah pasti dong. Nah, di treble yang tinggi, di volumenya full, dia bakal distorsi sedikit, jadi mungkin bisa dengan 80. Tapi kalau bass, ini enak banget. Tapi dibenerin pakai equalizer, udah beres. Ini bisa dibenerin pakai equalizer, jadi tinggal ditweak sedikit, jadi dari treble-nya agak dimain-mainin lah. Dan sayangnya, yang menjadi sedikit kekurangan di sini, selain warna nang ningnung dia, adalah baterai dia itu cukup cepat habis ya. Kemarin gue coba pakai full dengan musik itu sekitar 3-4 jam. Jadi mungkin bisa di extend untuk next innovation, next product dari TWS ini karena cukup mengganggu 3-4 jam di 2020 ini ya. Iya, padahal suaranya udah oke gitu. Suaranya oke, dengan harga dia ini di 219.000. Ini menurut gue oke banget dan oh ya kita coba cas deh. Kita coba cas, kita colok. Nah, terus mana nih? Kita cas power bank, pakai power bank. Kan David menikmati hidupnya sepertinya. Nah, ini bisa dicas. Nah, bisa lihat ini bisa dicas dan dia punya 1200 mAh. Cukup banyak sekarang ya TWS yang sosok bikin barengan powerbank, gue ngerti kenapa gitu ya. Tapi itu kan gue gak pernah pakai juga sih. Iya, maksud gue itu cuma membuat desain dari ini tuh jadi gede. Iya, jadi bulky dan malah nggak portable buat dibawa kemana-mana. Jadi gue kurang setuju sebenarnya dengan TWS yang bikin begini. Maksud gue oke, mungkin dia mikirnya dengan begitu sekalian gue punya baterai life yang panjang banget untuk sebuah TWS ya. Karena iya, tapi di TWS-nya baterainya nggak panjang. Iya benar, makanya itu. Kalau itu baterainya panjang, ininya apa terus kapasitas case-nya gede, sih perfect sih. Perfect. Dan makanya itu yang kita sarankan bener-bener apa recommendation buat value-nya. Joy Seus T1. Mungkin nanti di reviewnya gue akan kasih beberapa tentang mic-nya dan juga gameplay testnya, delay-nya, semua di Bakar Duit Part 2. Nah, tapi gue lupa. Di dalam ini tuh masih ada kabel. Ini micro USB to USB dan juga dapat ear tips 2 set lagi. Ini yang lebih kecil sih, jadi gue lebih rekomen pakai yang awal, yang standar dia sama ya manual book lah. Oh ya, gue juga lupa bilang kalau dari ininya plastiknya juga agak cheap ya yang ini. Jadi agak berasa cheapnya sih menurut gue. Oke, kita masuk ke barang terakhir dari hari ini, itu adalah kabel. Ini adalah 3-in-1 charging cable JC13 dengan panjang 1200 mm. Itu artinya 1,2 meter kalau kalian nggak tahu ya, belajar matematika dengan baik. 3 ampere. Dan ya, di belakang kalian langsung diperlihatkan kabelnya. Dan ini lengkap udah ya, jadi kita nggak usah talk too much ya. Ini kalau dikeluarin, kalian dapat berantakan banget ya. Gimana sih cara unboxing tapi sebenarnya nggak berantakan, dibuang lempar ke bawah. Aduh jangan deh, kasihan barangnya. Nah, ini adalah kabelnya, kalian bisa lihat. Kalian dapat lighting yang eksklusif oleh Apple dan micro USB yang paling mainstream, dan terakhir adalah USB Type-C yang sudah menjadi the future, yang orang berharap bakal masuk di Apple, tapi tidak mungkin karena iPhone akan langsung portless ya. Ya gue bentar lagi bukan anak Apple lagi, gue akan membacoti sebagai fans Apple untuk terakhir kalinya ya. iPhone XR gue seperti tadi akan say bye-bye to me. Terus ini dia juga udah braided, jadi sebenarnya hitungannya udah kuat. Biasanya kabel-kabel sekarang tuh udah bisa narik mobil sih, jadi kita udah kayak aman banget untuk kabel. Ini USB. Kecuali kabel iPhone ya. Tapi maksud gue kan ini bukan kabel-kabel yang third party. Ya tapi kabel bawaan iPhone tetap buluk. Iya. Nah ini kalau kita coba. Nggak usah tarik mobil, dipakai aja bisa putus. Iya betul. Ini kalau kita colok nih, handphone lu mana Will? Handphone lu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini kalau kita colok ke Lightning, ini ngecas, dia bakal di 527.186 ya? Berapa sih? Berapa Will? Bacain dong. 5,28 sama 2,1. 2,1. Tadi iPhone 1, berarti ini jauh lebih cepat. Berarti dia optimal di sini. Jadi harusnya ngecas lebih cepat. Jadi gue pakai ini lah, gue ngapain pakai kabel-kabel bawaan iPhone. Selain itu, kita juga bisa pakai micro USB untuk ngecas powerbank-nya.
Jadi ini enak banget karena kalian nggak usah bawa lagi kabel banyak-banyak gitu kan. 256 berarti tambah sekitar 0,7 ya. 0,7. Nah, tadi gue menemukan inovasi ya. Itu adalah kalau kalian ngecas ini dan kalian cas ini, ya itu hanya akan merusak powerbank kalian. Tapi ini bukti sirkuit boardnya bagus Sirkuit karena boardnya nggak bagus. masuk kiri kanan. Oh nggak langsung meledak di tangan gue nih. Ini bisa meledak nggak sih sebenarnya? Kalau sirkuit boardnya jelek bisa meledak. Tangan gue meledak nih tadi ini. Iya, harusnya Kayak udah meledak. meme yang dia ngelempar rokok tapi dia megang petasan. Iya. Nah, oke. Kayak gitu. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ini hanya dilakukan oleh orang-orang stupid seperti saya. Jadi dicasnya begini aja ya, normal-normal aja begini. Dan itu juga udah aman. Jadi sebenarnya itu aja untuk barang dari Joyceus. Untuk kabel ini tuh harganya harganya berapa ini? 89.000. Jadi nanti semua bakal ada di bawah. Gue maaf ya, ini berantakan ya, maaf ya. Gue nggak tega bongbong barang begitu, nggak tega gue. Harga bakal ada di bawah semua dan nanti semua kalau kalian mau beli nanti gue akan taruh di link di deskripsi. Jadi itu aja untuk unboxing. Tungguin aja untuk bakar duit dan terima kasih sudah bersabar terutama Koko Joyceus yang udah mengirimkan barang ini. Thank you so much sekali lagi. Jadi itu aja, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di The Lazy Gadgets. Gue di Jordan Leonardo, O-nya 2 dan Bapak Serba Bisa di RW_NKO. Anjay, bukan YNGX, bukan. Enggak. Beda orang. Nama gue lebih gampang. Oh, lebih gampang. Dan terakhir jangan lupa untuk follow The Lazy Titip dengan slogan kita adalah pakai P ya. Di mana kita itu adalah TLM Official Consignment Store dan nggak bisa jual dan titip barang kalian di sana. Kayak tadi tuh ada tuh yang nyesel tuh. Ranger Series 5.000 nggak ada tuh yang nyesel. Ada tuh yang kemarin GTX 1060 1,4 juta. 1,5 atau 1,6. Pokoknya semua udah nyesel dan segala macam. Yaudah itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. We are signing out. Bye bye guys.